Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Rabu 11 Oktober 2023. Kiranya saya menjumpai Anda semua, para pendengar firman Tuhan, dalam keadaan baik-baik dan sehat adanya. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang malam yang lalu, dan syukur atas hari baru dan nafas hidup yang selalu dianugerahkan bagi kami. Kami mohon jagalah kami agar tidak mudah jatuh dalam dosa hari ini dalam kerja dan aktivitas kami. Ampuni kami dan teguhkan iman dan pengharapan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul, Doa adalah kunci pembuka hari dan palang penutup hari. Injil pagi ini berkisah kepada kita tentang 3 peristiwa penting yang dilakukan Yesus bersama para muridnya dalam kaitan dengan doa dan berdoa. Pertama, Yesus sedang berdoa. Maka dapat kita lihat di sini Yesus selalu mengawali dan mengakhiri karya pewartaan kerajaan Allah dengan berdoa. Kadang dalam Injil sinoptik kita membaca dan menemukan perikop dan ayat-ayat kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus selalu senantiasa berdoa. Misalnya, sesudah mengajar orang banyak, Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus menyuruh para muridnya mendahulunya ke seberang, dan ia pun menyingkir ke gunung untuk berdoa. Atau sebelum ia memilih murid-muridnya, ia berdoa semalaman. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dengan demikian bagi Yesus doa itu penting dalam hidup. Maka doa adalah sumber kekuatan dalam hidup Yesus dan hidup seorang muridnya. Kedua, bahwa doa menjadi sumber kekuatan. Maka setelah Yesus selesai berdoa, para murid pun meminta agar ia mengajarkan doa kepada mereka, atau para murid memintanya mengajarkan mereka berdoa. Ketiga, Yesus mengabulkan permintaan para murid dengan berkata, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Dengan demikian, pada titik ini, Yesus bukan hanya mengajarkan para murid berdoa secara benar, tapi juga mengajarkan kita orang-orang Kristiani berdoa secara benar dalam hidup. Karena sering doa kita itu melulu pada permintaan
meminta akan ini akan itu. Doa kita lebih bersifat meminta dan memohon, dan lupa bahwa pertama-tama dalam berdoa adalah mengakui bahwa Allah itu kudus. Kedua, kita harus meminta datangnya kerajaan Allah. Dan sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Namun karena dosa, orang tidak mampu menangkap bahwa Yesus adalah tanda terbesar kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan. Dan sebagai manusia yang punya dosa dan kesalahan, kita memohon pengampunan dari Allah. Namun pengampunan dari Allah bisa kita alami kalau dalam hidup dunia orang mampu mewujudkan isi dari doa yang berisi warta saling mengampuni di antara sesama manusia, yakni ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dalam doa yang diajarkan Yesus itu ia mengajak kita memohon agar kita jangan dibawa ke dalam segala pencobaan. Karena ketika kita masih dalam dunia, pencobaan itu selalu ada dan sesungguhnya datang dari manusia sendiri. Karena Allah tidak pernah mencobai manusia, hanya manusia sering membuat dirinya sendiri jatuh ke dalam pencobaan. Agar Allah mengampuni dosa kita dan kita dapat saling mengampuni dan tidak dibawa ke dalam pencobaan, apa yang harus kita lakukan pertama-tama dalam hidup ini sebagai murid Yesus, yakni kita harus tahu berdoa secara benar dan selalu berdoa seperti Yesus. Karena hampir di semua keluarga kita punya ruang doa, tapi kita jarang berdoa secara baik secara pribadi atau bersama di keluarga. Ruang atau pojok doa yang hanya menjadi penghias rumah. Maka warta Yesus hari ini hendaknya menjadi percikan bunga api kesadaran bagi kita bahwa doa itu penting, karena Yesus pernah mencela sikap para murid yang tidak mampu mengusir roh jahat atas keluhan sebuah keluarga, bahwa murid Yesus tidak mampu, dan ia pun berkata, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa. Hendaknya kita selalu mengawali dan mengakhiri hidup kita setiap hari dengan doa dan berdoa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami dengan daya dan kekuatan agar kami mampu dijauhkan dari segala pencobaan di saat kami bekerja, studi dan belajar. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpa di perjalanan, yang bekerja di kantor-kantor dan bekerja di rumah-rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.